Nining Faryaningsih. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 223 145 716 475. Saat ini saya mengampu mata pelajaran produktif akuntansi, program studi akuntansi dan keuangan. Inilah video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Dipin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kehadiran anak-anak lengkap ya. Oke, baik anak-anak, supaya belajar kita nyaman, coba dicek apakah di sekitar kalian masih ada sampah di depan atau di samping. Jika ada, silakan anak-anak ambil dan dibuang di luar dan diberi kesempatan. Silakan. Sudah bersih di kolom-kolom meja barangkali? Aman? Bisa kita mulai pembelajaran? Bisa. Oke, hari ini sudah selamat semuanya? Sudah. Baiklah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan materi lanjutan dari minggu yang lalu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Masa sudah lupa? Masih, Bu. Oke, baik. Kalau masih, coba siapa yang mau mengingatkan kita semuanya? Minggu lalu kita belajar apa? Coba. Sebelumnya terkait promosi dan pemasaran. Oh iya, sebelumnya kita belajar terkait dengan promosi dan pemasaran. Nah sekarang kira-kira ada yang mau menyampaikan yang lainnya terkait dengan materi yang kemarin? Ya silakan Mbak Agun. Jadi Bu, sebelum melaksanakan promosi kita harus menghitung dahulu komponen biaya produksi supaya bisa didapatkan sebuah keuntungan. Oke, benar sekali. Jadi materi minggu yang lalu kita belajar tentang promosi dan pemasaran. Terus kemudian kita juga harus melakukan penghitungan sebelum melakukan promosi dan pemasaran. Jadi kita melakukan persepsi itu penting supaya apa? Antara keterkaitan dengan materi hari ini dengan materi yang kemarin itu nyambung. Baiklah anak-anak, itu sebagai pengawal, sebagai pengingat, supaya kita fresh, supaya kita untuk melangkah ke depan itu semakin mudah. Nah, anak-anak, apa sih sebenarnya akan kita pelajari pada pagi hari ini? Itu. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan menghitung apa? APB. Terus kemudian apa lagi? Menentukan biaya Dan usaha. Nah, IPK, indeks pencapaian kompetensi, wajib Ibu berikan ke anak-anak supaya apa? Supaya kita tahu arah. Ibaratnya rel itu kita nggak keluar dari jalur. Anak-anak pada pagi hari ini kita mau relnya apa saja? Itu yang pertama. Coba apa? Hari ini kita akan belajar terkait dengan menentukan biaya produksi. Terus kemudian Menentukan harga pokok penjualan. oke, selanjutnya Melakukan perhitungan biaya produksi dan harga pokok produksi. baik, yang terakhir Melakukan perhitungan harga pokok penjualan. baik, itu adalah real. Jadi itu nanti jangan sampai kita melompat dari apa yang kita pelajari hari ini. Fokus hanya 4 IPK yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Are you ready? Ready. Siap? Siap. Oke, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri Ganesha? Bisa hebat luar biasa. Berarti tadi benar-benar sarapannya banyak semuanya. Terbukti anak-anak hari ini fresh dan bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Motivasi apa sih pagi ini supaya kita bisa lebih kuat, lebih sadar bahwa kita berada di sini ini menjadi bagian yang penting dalam sisi-sisi kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita belajar ke sekolah itu hanya asal ya. Apa sih pentingnya gitu ya? Kita harus punya motivasi dalam diri kita sendiri. Baik, anak-anak bisa lihat di atas. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan
hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Bayangkan. Jadi kalau kita tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka yang akan terjadi adalah apa? Sengsaranya sampai ke kehidupan tingkat lanjut. Jadi mending sekarang kita belajar, tetapi untuk kehidupan tingkat lanjut kita semangat belajar ya. Nah, sekarang perhatikan, itu ada anak kecil yang berlari-lari. Itu menggambarkan adalah semangat sejak dini. Jadi mumpung anak-anak itu belum terlambat, maka semangat belajar itu hukumnya wajib. Ada pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut. Baik, anak-anak, untuk pembukaan saya rasa ibu cukup. Oleh karena itu nanti tadi persepsi sudah, mengingatkan kembali tentang belajar sudah, anak-anak masih ingat, mengaitkan dengan materi hari ini anak-anak juga sudah oke, berarti tadi malam belajar. Nah selanjutnya kita ke materi untuk menjajaki apakah anak-anak siap untuk menuju materi hari ini. Sebelumnya siapkan handphone kalian karena ibu akan melakukan beberapa pretest. Anak-anak, untuk memulai materi kita pada hari ini, untuk memastikan bahwa anak-anak siap untuk memulai materi pada hari ini, maka ibu akan memberikan pretest melalui Google Form. Untuk linknya sudah ibu share di WA Group kelas. Oke, bisa dimulai? Silakan mulai. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Nanti saya cek untuk hasilnya pretest. Selanjutnya anak-anak, pembelajaran kita ini nanti anak-anak menggunakan model problem based learning. Jadi kita belajar dari beberapa permasalahan yang kita angkat dari kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak paham bahwa materi pada hari ini menjadi penting. Gitu ya. Nah, menuju ke arah sana, ibu akan sajikan satu video yang nanti anak-anak bisa lihat, anak-anak bisa melihat melalui layar yang ditunjukkan di depan atau melalui handphone kalian, karena link YouTube untuk video ini sudah ibu sampaikan di grup kelas. Gitu ya. Sekarang kita lihat video dulu. Sekarang kita buat KBB-nya dulu ya. Allah, nggak usah. Mohon maaf, langsung jual aja.
diperankan oleh teman-teman kalian sendiri. Bagus apa tidak? Bagus. Sekarang Bunda ini mau tanya, apa tanggapan anak-anak? Ya, apa tanggapan kalian setelah melihat video yang Ibu sajikan tadi? Ibu. Ya, oh iya, sebentar. Siapa namanya? Melia, Bu. Oh iya, Melia. Apa tanggapannya Melia? Ternyata kalau kita tidak meminum biaya produksi akibatnya fatal. Oh iya. Fatalnya apa, Mel? Bisa rugi. Oh bisa. Oke. Ada yang lainnya? Ada, Bu. Ya. Sebelum membuat produk, kita wajib mempunyai menghitung biaya produksi dan menetapkan keuntungan supaya mudah menentukan harga jual. Oke, baik. Baik Melia maupun Sinti semuanya benar. Berarti anak-anak melihat videonya cermat. Jadi kita harus menghitung biaya produksi sehingga kita mengetahui berapa HPP-nya, terus kita bisa menentukan harga jual dan menentukan keuntungannya. Itu betul. Siti juga betul. Jadi terima kasih anak-anak sudah melihat video dengan baik. Anak-anak setelah tadi sudah mengamati video, sudah teman yang menanggapi. Selanjutnya mari kita membagi menjadi beberapa kelompok. Anak-anak silahkan memilih kelompok yang rumahnya berdekatan. Supaya apa? Supaya nanti kalau diskusi nggak kejauhan, gitu ya. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan kedekatan tempat tinggal. Silakan. Sudah ya? Ini rumahnya dekat-dekat kan? Oke, berarti kalau kelompokan gampang. Nah, anak-anak, Ibu bagikan di WA group itu LKPD yang akan kita buat bahan diskusi. Ya. Oke, ada LKPD, ada video semuanya di situ. Tapi sebelum menuju LKPD, amati dulu video tutorial yang Ibu kirim ke WA group. Saya kasih waktu 2 menit untuk melihat video tutorial yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Oke, Ibu silakan. Oke, baik. Sekarang, adakah pertanyaan dari video yang anak-anak amati? Silakan yang bertanya. Saya mau. Ya, Nurul, silakan hadap sini. Bu, bagaimana menentukan HPP dengan benar dan mudah? Bagaimana menentukan biaya produksi dengan benar dan mudah? Oke, berarti bagaimana dari video itu muncullah pertanyaan dari Mbak Nur, piye caranya atau bagaimana caranya kita menentukan biaya produksi, apalagi HPP dengan benar dan mudah, terus menentukan BP dan keuntungan dengan benar dan mudah. Ada pertanyaan lainnya? Ya silakan Mbak Feli. Bagaimana cara menentukan HPP Bu dan bagaimana cara menentukan biaya produksi? Oke baik, pertanyaan dua anak ini sama. Berarti sebelum menuju ke penjelasan-penjelasan selanjutnya, maka Ibu akan memberikan penguatan materi. Anak-anak bisa melihat ke depan sebentar, akan Ibu berikan penguatan terkait dengan materi. Perhatikan di atas ya. Terkait dengan pertanyaan dua teman, itu yang pertama yang harus kita pelajari, yang menjadi landasan pokok pada materi kita hari ini adalah anak-anak harus tahu apakah yang disebut dengan biaya produksi. Coba ada yang bisa membantu saya, Mbak Feli? Biaya produksi apa? Biaya produksi adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Baiklah, seluruh biaya terjadi untuk mengolah biaya bahan baku sampai dia itu siap untuk dijual. Nah sekarang komponen-komponen produksi itu meliputi apa saja? Coba dibantu saya, Dara. Komponen biaya produksi yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, dalam penentuan komponen biaya produksi, kita harus mengklasifikasikan mana yang biaya bahan baku langsung, mana yang masuk biaya tenaga kerja langsung, dan mana yang termasuk biaya overhead
pabrik. Biaya produksi tidak melulu hanya, oh Bu, biaya produksi itu hanya di bahan tenaga biaya tenaga kerja langsung itu nggak boleh. Jadi komponen biaya produksi itu ada tiga. Itu apa aja? Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Baik. Nah sekarang untuk penetapan 5 jenis biaya produksi, Ibu akan jelaskan ada biaya tetap, ada biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Yang dimaksud dengan biaya tetap, itu bisa dibantu saya, Jenny. Biaya tetap. Biaya yang dikeluarkan sebuah usaha pada periode tertentu dalam jumlah tetap yang tidak tergantung pada hasil produksi. Baik, berarti biaya tetap itu berapapun jumlah produksi, biaya tetap akan tetap sama. Ya. Terus kemudian coba Anggun, yang bawahnya biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Oke. Terus kemudian ada biaya total, biaya rata dan biaya marginal. Anak-anak bisa pelajari sendiri ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Aman? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung biaya produksi dan HPP dengan benar dan mudah? Pertanyaan Mbak Feli dan pertanyaan Mbak Jenny ya, Mbak Nurul itu tadi sama. Jadi bagaimana cara menghitung HPP biaya produksi dengan benar dan mudah? Jawabannya dari papan. Jadi untuk menghitung biaya produksi dan HPP ada dua cara. Bisa menggunakan cara manual, bisa menggunakan aplikasi berbasis Android. Jadi anak-anak kemarin Ibu arahkan untuk silakan mendownload melalui Play Store berupa aplikasi untuk penghitungan HPP, penghitungan biaya produksi, penentuan keuntungan dan BP. Jadi anak-anak nanti boleh milih mau menghitung secara manual atau menghitung menggunakan aplikasi itu. Semuanya mudah dan benar. Nah, itu untuk yang ini anak-anak, untuk yang manual. Jadi HPP itu apa? Coba hitung HPP. Total biaya produksi. Total biaya produksi. Terus? Ya, dibagi jumlah yang dihasilkan. Nah, jadi untuk menghitung HPP, total biaya produksi dibagi total atau jumlah pieces yang dihasilkan, maka nanti akan menghasilkan HPP. Sedangkan biaya produksi tadi adalah menjumlahkan semua total komponen biaya. Yang berikut tadi apa aja biayanya? Biaya langsung, biaya bahan baku, terus kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ada pertanyaan? Tidak atau belum? Belum. Baik, bisa lanjut ya? Bisa. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan aplikasi yang sudah anak-anak download. Gimana? Sudah di-download semua kan? Sudah. Sudah dicoba-coba di rumah? Sudah. Berarti nanti anak-anak bisa melakukan penghitungan HPP, penghitungan biaya produksi, penghitungan pencarian keuntungan, penghitungan harga jual dengan menggunakan dua cara. Apa? Satu secara manual, yang kedua menggunakan aplikasi. Baiklah, anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan untuk teman-teman hari ini. Oleh karena itu anak-anak kembali berkelompok lagi, ya, mulai membahas LKPD. LKPD sudah Ibu share ya? Oke, silakan berkelompok lagi. Ibu jelaskan bahwa di dalam LKPD anak-anak sudah ada soal. Silakan anak-anak hitung, selesaikan, terus kemudian dianalisa bagaimana ketika penghitungan itu menggunakan dua cara tadi. Siap ya? Siap. Oke, Ibu beri waktu 10 menit.
Kelompoknya sama siapa? Ada yang kelompoknya membutuhkan pengarahan lanjut? Ada pertanyaan? Belum. Bisa? Baik anak-anak, untuk menyelesaikan LKPD ada yang kesulitan? Sudah bisa dilakukan presentasi ya? Sudah ada hasil dari kegiatan berdiskusinya? Sudah. Baik, kalau begitu sekarang boleh kembali merubah posisi duduk. Oke, anak-anak sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Siap untuk presentasi? Siap. Kasih gaya dulu supaya semangat. Siap kah? Bisa. Siap kah? Hebat. Siap kah negeri Ngadirejo? Bisa, hebat, luar biasa. Nah. Oke, sekarang siapa dulu mau maju nih? Oke, silakan. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Dimahrani dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi, dari hasil diskusi tersebut, perhitungan soal LKPD hasilnya sebesar Rp59.845. Kita menghitung secara manual menggunakan kertas. Selanjutnya, kita mencoba menghitung dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita unduh di aplikasi Play Store, yaitu aplikasi perhitungan HPP, biaya produksi, BEP, dan keuntungan usaha. Hasilnya sama, akan tetapi lebih mudah karena sistem otomatis menghitung, sehingga akan mudah sekali diperoleh hasil total biaya sebesar Rp59.845. Total posisi 10, diketahui HPP Rp5.985. Jika presentasi laba 50%, maka harga jual sebesar Rp8.977. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok yang akan maju dipersilakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begininya saya di sini ingin menyampaikan presentasi dari hasil kelompok 2. Jadi, hasilnya dari soal di LKPD sebesar Rp59.845. Selanjutnya, kita hitung menggunakan aplikasi yang bisa kita unduh melalui Play Store, yaitu biaya penghitungan PHPP. Terus kemudian BEP keuntungan usaha hasilnya sama, akan tetapi lebih mudah karena sistem otomatis menghitung, sehingga akan mudah sekali diperoleh total biaya Rp59.845, total porsi 10 diketahui HPP Rp5.985. Jika presentasi laba 5%, maka harga jual Rp8.977. Oke? Selesai? Oke, kita kasih. Ada lagi yang akan presentasi ke depan? Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Iwandani, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi hasil diskusi kita yaitu total biaya produksi senilai Rp59.845 jika dihitung secara manual.
Jika kita memasukkan melalui aplikasi yang kita unduh melalui Play Store, yaitu aplikasi perhitungan HPP, biaya produksi, BEP, dan keuntungan, hasilnya sama. Akan tetapi lebih mudah karena sistem otomatis menghitung, sehingga akan mudah sekali diperoleh total biaya Rp59.845. Total porsi yaitu 10, diketahui HPP Rp5.985. Jika persentase laba 50%, maka harga jualnya yaitu Rp8.977. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian anak presentasi dari teman-teman kalian. Ada pertanyaan terkait dengan presentasi atau hasilnya berbeda? Sudah sama semuanya? Oke. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Coba dari perwakilan. Tadi kan sudah ada yang gini-gini ya, udah kelompok 1 sudah menyampaikan, kelompok 2 sudah menyampaikan, kelompok 3 sudah menyampaikan. Maka sekarang mari kita tarik kesimpulan terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Coba kepada Mbak Mbak Jenny, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penghitungan biaya produksi BEP dan keuntungan usaha wajib dilakukan untuk menghindari kerugian. Caranya bisa dilakukan dengan cara manual atau menggunakan aplikasi hitungan HPP yang bisa diunduh melalui Play Store. Baiklah, dari kesimpulan Mbak Jenny yang akan saya kuatkan, akan Ibu kuatkan bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah penghitungan biaya produksi, BEP dan keuntungan usaha. Itu wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan usaha supaya menghindari yang namanya kesalahan fatal, yaitu kerugian. Supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Penghitungan bisa dilakukan dengan cara apa tadi? Manual atau dengan aplikasi penghitungan yang bisa diunduh melalui Play Store. Mudah bukan? Baik, ada pertanyaan? Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, tapi ingat sebelumnya Ibu akan melakukan post test. Kalau di depan tadi beri tes, ini post test untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah anak-anak sudah benar paham terkait dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Siapkan HP, akan saya share link dengan menggunakan Google Form untuk post test. Saya beri waktu 2 menit. Siap? Siap. Oke. Silakan dibuka linknya. Sudah selesai? Belum? Sudah? Oke, baik. Anak-anak, kesimpulan sudah kita dapatkan. Kegiatan hari ini sudah dari awal sampai akhir juga kita sudah lakukan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Maka itu akan menyampaikan minggu depan kita akan mengadakan ulangan khusus untuk materi hari ini. Jadi untuk memastikan apakah anak-anak sudah pasti benar-benar oke, jadi minggu depan kita ulangan ya. Jadi kalian pelajari untuk materi ini, persiapkan dengan baik. Anak-anak bisa menggunakan HP kalian, pastikan aplikasinya sudah terunduh, pastikan aplikasinya juga sudah oke. Jadi ketika ada soal kalian bisa menggunakan aplikasi dan menggunakan yang manual. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya. Mari anak-anak kita rapikan dulu, kita kembalikan dulu alat tulis untuk ke tempatnya masing-masing. Memastikan bahwa sampah tidak ada di lingkungan sekitar tempat duduk. Nanti setelah pelajaran Ibu, dipastikan nanti guru yang masuk kondisi kelas sudah bersih ya. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ibu mohon maaf jika dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini ada kekurangan atau kesalahan yang menyinggung secara langsung ataupun tidak langsung.
secara sengaja ataupun tidak sengaja, Ibu tidak memiliki maksud apapun selain ingin menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah dan bisa bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran setelah saya dengan tertib dan tetap menjaga kebersihan. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini. Saya pimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam